Siapa yang tak kenal gudeg? Kuliner otentik khas Yogyakarta dengan kombinasi cita rasa manis gurih berpadu dengan pedas asin dan terasa lumer di lidah. Terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan aneka bumbu rempah dan santan kelapa, membuat tekstur gudeg menjadi sangat legit. Tetapi gudeg yang satu ini berbeda dengan gudeg biasanya. Ya, gudeg manggar. Tidak menggunakan nangka, gudeg manggar menggunakan bunga kelapa muda yang juga disebut manggar dalam bahasa Jawa. Tak hanya istimewa secara rasa, konon mereka yang menyantap hidangan ini akan tertular aura keraton. Tetapi tahukah Anda bahwa nyaris semua jenis gudeg terlahir dari peperangan dan perlawanan? Seperti apa kisahnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Banyak ditemui di kawasan Bantul, Yogyakarta, gudeg manggar memang berbeda dengan gudeg pada umumnya yang berbahan nangka muda atau gori. Meski menggunakan komposisi bumbu yang nyaris sama, gudeg manggar memiliki tekstur yang lebih padat dan juga rasa yang renyah alias krenyes-krenyes. Memakai kaldu ayam kampung, gudeg manggar harus dimasak selama 14 jam sampai teksturnya menjadi empuk. Biasanya manggar sendiri diambil dari pohon kelapa yang sudah tidak produktif. Sekilas bentuknya mirip padi. Karena bahan bakunya yang susah didapat, harganya pun relatif mahal. Bahkan dari 1 kilogram bunga kelapa hanya menghasilkan 250 gram manggar. Uniknya banyak sejarah yang simpang siur tentang asal-usul gudeg manggar. Beberapa sumber mencatat, gudeg manggar sendiri adalah bentuk dari kuliner perlawanan. Tercipta setelah gudeg nangka muda terlahir, konon buah manggar dipilih sebagai simbol perlawanan rakyat Bantul di masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Pasalnya, saat itu Kesultanan Yogyakarta dipegang oleh Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap lebih dekat kepada Belanda. Sebagai tanda berpihaknya rakyat kepada Diponegoro, mereka tidak memakai nangka muda untuk gudeg karena dianggap gambaran kesultanan. Sementara itu, versi lain menyebut gudeg manggar sendiri adalah kreasi Putri Pembayun, istri dari Ki Ageng Mangir, sekaligus putri dari Panembahan Senopati, sosok berpengaruh yang merupakan figur penting dalam berdirinya Mataram Islam. Karena berasal dari keraton, konon yang menyantap hidangan manggar akan dikelilingi aura dari keraton itu sendiri. Gambaran itu bisa dilihat bahwa gudeg manggar merupakan salah satu sajian khusus yang dulu hanya dihidangkan untuk tamu keraton saja. Bahkan gudeg manggar selalu hadir ketika diadakan acara besar di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Khususnya di era Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini, setiap pernikahan putri-putrinya itu pasti dimunculkan gudeg manggar. Untuk jamuan tamu-tamu. Bahkan sampai sekarang pun apabila Sultan Hamengkubuwono X menerima tamu baik di Keraton Kilen atau di mana maupun Gusti Kanjeng Ratu Hema tamu, itu gudeg manggar selalu banyak disajikan. Karena memang ya rasanya juga mungkin masuk di segala kalangan karena orang kalau mengenal gudeg, wah gudeg ini manis, tapi kalau gudeg manggar enggak. Nah, itu demikian. Sehingga ini juga upaya bahwa variasi makanan yang di Jogja itu bukan not only gudeg. Lantas, dari mana sebenarnya gudeg berasal? Banyak yang meyakini awal terciptanya gudeg bukan lahir dari tangan seorang juru masak. Gudeg disebut sebagai olahan ketidaksengajaan alias dibuat dalam kondisi darurat. Jika merujuk catatan sejarah, cikal bakal gudeg sendiri terekam jelas sejak era perpecahan Kerajaan Mataram menjadi 2 daerah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755. Peristiwa ini lazim disebut dengan Perjanjian Giyanti karena perjanjian ini dilakukan di Desa Giyanti. Setelah Kerajaan Mataram pecah, pembangunan kota Jogja dimulai setahun kemudian. Berbarengan dengan pembangunan kota Yogyakarta saat itulah masakan gudeg lahir. Para prajurit Mataram yang berjuang membangun kota Yogyakarta pada saat itu memasak masakan dengan bahan yang ada di sekitarnya, yaitu kelapa dan nangka muda. Atau orang Yogyakarta menyebutnya gori. Nangka muda ini yang ketika diproses nggak tahunya bisa sebagai pengganti makanan mereka sehari-hari. Nah biasanya awal mulanya itu jadinya lebih seperti sayur.
Tapi lama-kelamaan karena mereka perlu perjalanan yang jauh, jadi mereka mencoba memproses airnya lebih dikurangin. Jadi lebih padat, jadi ketika dikonsumsi di hari-hari berikutnya, mereka masih bisa memakan makanan itu. Karena waktu di tempat mereka singgah ini, pada awal mulanya yang ada memang hanya nangka dan kelapa. Jadi mereka benar-benar memprosesnya dari dua tanaman itu menjadi sebuah sayur. Ya, dari tangan prajurit Mataramlah gudeg itu lahir. Chef Ragil juga menyebutkan jika pemberian nama gudeg konon berasal dari bahasa Jawa yaitu hangudeg-udeg yang artinya mengaduk-aduk. Karena memang dalam proses membuat gudeg, campuran nangka muda, santan kelapa, dan aneka bumbu dicampur menjadi satu dan harus diaduk-aduk terus hingga teksturnya benar-benar lembut dan tidak berair. Tak hanya di era Mataram, makanan ini juga diyakini menjadi saksi bisu dan pengiring perjalanan perang gerilya ketika melawan penjajah. Gudeg ini tahan lama, makanya itu bisa disimpan di rumah dalam jangka waktu mungkin seminggu lebih, gitu kan. Pada masa pada masa revolusi itu, di mana para pejuang itu bergerilya. Nah, ini kaum perempuan yang ada di rumah itu memasak gudeg itu. Nah, lantas mereka kirim ke hutan, misalkan gitu kan, kirim ke hutan sebagai makanan utama kaum gerilya. Kini, gudeg telah mengalami berbagai kreasi dan inovasi hingga dinobatkan sebagai kuliner khas Yogyakarta. Perjalanan dengan waktu, karena gudeg itu rasanya sangat general, jadi mulai bisa ditambah macam-macam. Apakah ditambah tempe, ditambah tahu, kadangkala juga ada yang suka nambah ayam, ada juga yang suka nambah tetelan gitu. Jadi mulai terjadi modifikasi dari sebuah gudeg yang walaupun pada awalnya dulu gudeg itu tidak semanis sekarang gitu. Jadi hanya seperti sayur, tapi berjalannya dengan waktu bahwa orang Jogja dan orang Solo memang suka agak manis. Nah, mereka menambahkan gula. Kenapa juga kalau sekarang kita tahu ada gudeg Solo, ada gudeg Jogja. Gudeg Jogja cenderung jauh lebih manis karena orang Jogja memang secara profile taste-nya lebih senang manis. Kalau di Solo agak lebih asin, walaupun secara general rasanya sama-sama manis. Lalu, bagaimana dengan gizinya? Apakah gudeg yang dimasak dalam waktu lama masih baik untuk dikonsumsi? Mengutip jurnal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan standar angka kecukupan gizi, buah nangka muda tinggi kaya akan serat dan air. Selain itu, karbohidrat dan berbagai vitamin juga terkandung di dalamnya. Rutin mengkonsumsi nangka muda dalam takaran yang tepat dapat memberikan efek baik bagi kesehatan tubuh, baik untuk sistem peredaran darah, kesehatan otak, hingga dapat meminimalisir resiko kanker.